Seorang bocil merasa dirinya tuh udah cukup dewasa buat melakukan hal-hal dewasa lainnya. Salah satunya begituan. Sayangnya, dia masih diperlakukan seperti anak kecil oleh kedua orang tuanya. Dan hal itu membuat dirinya sangat kesal. Kenapa dia tidak bisa melakukan sesuatu seperti ayah dan ibunya? Film pendek dengan judul Boy in the Ocean yang dirilis tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisah singkatnya. Namanya Matthias. Kala itu dia berlayar menggunakan kapal bersama kedua orang tuanya. Di perairan Denmark, Matthias diajak orang tuanya menikmati alam laut sambil menangkap ikan segar untuk dimakan nanti bersama-sama saat mereka berlabuh. Matthias ini berusia 12 tahun. Dirinya merasa banyak hal-hal yang ingin dia lakukan, terutama hal-hal yang berbau begituan. Membayangkan nanti gimana rasanya bersentuhan dengan gunung kembar atau hal-hal yang lain lah. Tapi apakah dia benar-benar udah siap? Di saat kedua orang tuanya sibuk mengatur kapal, Matthias sibuk menggunakan teropongnya melihat apa aja yang ada di daratan. Ada anak-anak sebayanya, lalu pandangannya terfokus pada salah satu kakak cantik dengan rambut pirang yang panjang. Fokusnya sempat terganggu oleh ayahnya yang memintanya untuk memilih mana umpan yang bagus buat mancing. Matthias menjawab dengan nada pelan dan sedikit excited. Entah itu pura-pura atau memang beneran. Lalu dia kembali mencari kakak cantik itu yang ternyata lagi berenang di laut. Sepertinya Matthias udah punya hobi baru nih. Saat malam, Matthias yang lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba terbangun, ngerasa ada sesuatu yang ganjel di celananya. Celananya tiba-tiba aja basah dan ada sedikit seperti mayones lengket-lengket. Apa itu ya? Matthias bertanya-tanya, kapan itu terjadi? Akhirnya Matthias nggak lanjut tidur. Dia ngambil celana lainnya, terus pergi ke daratan buat nyuci celananya yang kotor tadi. Digosok-gosok supaya hilang dan nggak lengket. Setelah agak bersih, barulah dia pergi ke depan dan ternyata ada kakak cantik itu lagi setengah polosan. Mungkin habis mandi bersih kali ya. Matthias ini kaget, bingung, dan terpesona. Mulutnya nggak bisa berkata apa-apa. Kakak cantik itu bahkan mengatakan pada Matthias kalau dia tuh salah kamar. Ini bukan kamar toilet cowok. Si kakak cantik itu mungkin merasa kalau Matthias ini nggak paham bahasanya. Setelah dia selesai mengeringkan tubuh dan rambutnya, kakak cantik itu memperlihatkan tanda di pintu kalau ini tuh buat cewek. Sambil senyum tipis, si kakak cantik itu lalu pergi. Sementara Matthias diam-diam mengambil ikat rambut si kakak cantik itu yang ketinggalan. Kira-kira buat apa ya? Matthias lalu kembali ke kapal dan mulai memancing bersama dengan ayahnya. Saat itu dia baru ingat di kantongnya ada ikat rambut punya si kakak cantik. Nah, pas dia ke toilet kapal, mulai dah dia olahraga tangan. Ada-ada aja kelakuannya. Tangkapan untuk hari itu sepertinya udah cukup. Mereka pergi ke daratan pakai perahu dan mempersiapkan makan malam. Mau makan ikan bakar sambal terasi. Tapi Matthias fokusnya teralihkan. Dia terus mengamati si kakak cantik itu bersama dengan teman laki-lakinya. Ketika ada kesempatan, Matthias mendatanginya sambil mengembalikan ikat rambut miliknya tersebut. Kakak cantik itu tersenyum dan itu udah bikin Matthias senang. Tapi pas teman lakinya datang, Matthias jadi agak sebel karena kakak cantiknya dibawa pergi olehnya. Sejak itulah Matthias sepertinya bad mood. Disuruh pakai selimut sama ayahnya nggak mau, padahal lagi banyak angin. Takutnya nanti ntar dia masuk angin loh. Terus pas disuruh makan ikan, Matthias malah sengaja menjatuhkan ikan tersebut seraya menolak perlakuan orang tuanya yang memperlakukannya seperti anak kecil. Tapi emang masih kecil kan? Matthias melipir mencoba menenangkan diri. Tapi dia malah melihat si kakak cantik itu sama teman laki-lakinya lagi mojok dan begituan. Disitulah Matthias benar-benar makin kesal dan kecewa. Dia tuh seperti gak terima kalau si kakak cantik dimiliki orang lain. Pokoknya harus dia yang punya. Masalahnya Matthias ini masih belum siap. Masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa menjadikannya lebih dewasa secara pemikiran. Nanti ya Matthias, kalau udah waktunya, kamu bisa melakukan apa aja sama kakak cantik lainnya. Dan sampai saat itu tiba, film ini kita akhiri dulu.
Ya, itulah tadi alur cerita film Boy in the Ocean. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.